Jika ada 32 siswa dan saat penilaian ternyata hasilnya 3 siswa tidak mencapai KKM, bagaimana cara guru memberikan remedial? Nah, untuk langkah yang pertama kita harus mencari persentase peserta atau persentase siswa. Siswanya yang tidak mencapai KKM berapa? 3. Berarti tulis 3 per jumlah siswa yaitu 32 dikali 100%. Ini dapatnya 9% ya. Nah, terus kita lihat pada kategorinya. Ini kan 9% berarti kan masuk 0 sampai 20%. Berarti masuknya yaitu pembimbingan individu. Kalau lebih dari 20% atau 20% sampai 50% itu pembimbingan kelompok, dan yang 50% sampai 100% yaitu pembelajaran ulang klasikal semua siswa. Oke, next. Daur hidup katak. Bagaimana? Katak itu berasal dari telur, kecebong, katak muda, dan katak dewasa. Next. Kontribusi tumbuhan hijau sebagai hutan kota terkait dengan kelestarian alam adalah, nah, kontribusi itu berarti fungsi tumbuhan hijau sebagai hutan kota itu satu sebagai penyuplai oksigen, terus pengatur iklim dan konservasi tanah. Oke, next. Bagaimana cara memberikan penguatan pada siswa yang nilainya bagus? Nah, penguatan atau reinforcement itu merupakan suatu respon positif dari guru kepada peserta didik yang telah melakukan perbuatan yang baik atau berprestasi dalam interaksi belajar. Berarti siswanya itu yang aktif. Cara memberikannya yaitu bisa penguatan verbal, penguatan nonverbal, dan penguatan tak penuh. Nah, penguatan verbal itu biasanya diungkapkan atau diutarakan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Komentar ungkapan bisa berbentuk ungkapan pujian pada saat proses pembelajaran. Penguatan nonverbal. Jenis penguatan berikutnya adalah penguatan nonverbal sebagai sesuai dengan namanya. Penguatan nonverbal adalah jenis penguatan tanpa ucapan. Mungkin Anda akan bertanya, bagaimana bisa penguatan tanpa ucapan? Kita memberikan motivasi bagi siswa, misalnya menggunakan mimik dan gerak tubuh, bisa mengacungkan jempol kayak gitu. Terus menghampiri siswa bisa berupa sentuhan atau kegiatan yang menyenangkan hati siswa. Sedangkan penguatan tak penuh, pada penguatan ini siswa menyampaikan pendapat yang kurang benar atau tidak benar, tidak langsung disalahkan secara kasar, tapi memberikan penguatan dalam bentuk tidak penuh. Misalnya, jawabanmu sudah baik tapi masih kurang tepat. Itu contoh penguatan tak penuh. Kemudian guru meminta siswa lain untuk menyempurnakan atau menambahkan jawaban sehingga siswa tadi mengetahui bagaimana jawabannya tidak seluruhnya benar namun juga tidak salah. Next. Ini ada gambar seseorang memegang tanah liat yang masih basah. Terus perubahan apa yang terjadi pada benda akibat pengaruh gaya? Nah, ini berarti pada gambar ini menunjukkan bahwa tanah liat ini kan bisa dibentuk, Jadi ini perubahan menyatakan bahwa gaya dapat mengubah bentuk. Next. Ada seorang siswa yang sedang mendorong meja.
Mejanya kan awalnya di tempat A misalnya, terus didorong posisinya jadi di tempat B. Nah, jadi perubahan yang terjadi akibat benda berpengaruh pada gaya apa? Bahwa gaya ini bisa mengubah posisi benda. Next. Gambarnya ada orang mengendarai mobil dan membelokkan mobil. Ini dapat dilihat dari ban yang sedang berbelok. Perubahan apa yang terjadi pada benda akibat pengaruh gaya? Ini menyatakan bahwa gaya dapat mengubah arah gaya yang bekerja. Next. Bagian dalam dinamo sepeda atau obel. Ini bagian dalamnya itu ada magnet dan juga tali kabel. Sedangkan ini yang bagian luar, roda pengendali, terus ini bagian luar. Yang paling dalam ini magnet. Next. Perubahan energi pada dinamo sepeda atau obel itu, sepeda kan ini dinamo dipasang pada sepeda, ini gerak, dari gerak sepeda menjadi listrik dan dari gerak jadi cahaya. Next. Energi yang dihasilkan dari sisir yang digosok rambut adalah pada saat kita menggosokkan sisir rambut dengan menggunakan penggaris plastik. Pada saat rambut kering itu kita menggosokkan sisir atau penggaris plastik ke rambut yang kering, benda ini akan mendapatkan muatan. Nah, karena muatan listrik itulah sisir atau penggaris plastik jadi bisa mengarahkan kekuatan pada kertas dan menariknya mendekati. Muatan ini disebut dengan listrik statis. Berarti pada saat menggosokkan penggaris plastik pada rambut kita itu ada muatan listrik yang disebut dengan muatan listrik statis. Next. Jelaskan proses perubahan energi yang terjadi pada sel surya hingga mampu menyalakan lampu. Nah, panel surya adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip yang disebut efek fotovoltaik. Energi listrik yang dihasilkan akan disimpan ke dalam sebuah baterai, kemudian digunakan untuk mengoperasikan perangkat elektronik sesuai dengan kebutuhan listriknya. Ketika ada konsumsi listrik dari barang elektronik, misalnya lampu, artinya berarti mengubah menjadi cahaya. Next, urutan perubahan energi pada air yang dibendung pada pembangkit listrik itu 1. Ketika air dibendung memiliki energi potensial. Pada waktu air dibendung itu memiliki energi potensial. 2. Pada waktu air dialirkan itu akan timbul energi kinetik. Ketika air menggerakkan baling-baling dan generator akan berubah jadi energi listrik. Jadi energi yang dihasilkan pada saat air yang dibendung untuk pembangkit listrik itu ada energi potensial, energi kinetik, dan energi listrik. Okay, next. Alat yang mengubah energi listrik jadi panas itu ada pengering rambut, terus kompor listrik, oven, dan setrika. Next. Anton mengelilingi halaman 3 kali yang berbentuk persegi. Luas halaman 289 meter persegi. Berapa jauh Anton mengelilingi lapangan? Nah, luas persegi itu sisi kuadrat. Kita mencari sisinya dulu, berarti
akar dari 289 yaitu 17. Setelah mengetahui sisinya, baru dicari kelilingnya. Kelilingnya sama dengan keliling sama dengan 4 kali S. S-nya kan 17, berarti 4 kali 17 sama dengan 68. Nah, 68 ini tuh baru 1 kali. Berarti kalau 3 kali berarti 68 dikali 3, 204. Jadi Anton mengelilingi lapangan ini sepanjang 204 meter. Oke, next. Denny membeli 2 pensil dan 1 penghapus seharga 7.000, 3 pulpen dan 1 penggaris seharga 7.000. Persamaan yang sesuai dengan soal tersebut adalah pensil kita umpamakan A, penghapus B, penghapus kita umpamakan B, dan pulpen kita umpamakan C. Berarti persamaan yang pertama yaitu 2A plus 1B sama dengan 7.000. Yang kedua yaitu 3C plus 1D, ini penggaris kita buat D, sama dengan 7.000. Jadi persamaannya 2A plus B sama dengan 7.000. Ini persamaan pertama. Yang kedua 3C plus D sama dengan 7.000. Jadi persamaannya yaitu 2A plus B sama dengan 3C plus D. Karena ini sama-sama harganya 7.000. Oke, kita next. Nah, hubungan yang tepat. Langkah pertama kita harus mencari gambar yang sama antara di A dan B ini ya. Yang sama yang mana? Ini kubus, berarti kita coret. Berarti hubungannya apa? Yang tepat, yang A itu 1 kubus plus 1 kerucut. Yang B berarti 1 bola. Next. Kejadian setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu 1 PKI Madiun pada tanggal 18 September 1948. Kedua, pemberontakan Darul Islam atau DIT 2 Kartosuwiryo pada tanggal 19 Desember 1948. Terus peristiwa ARPRA di Bandung, peristiwa Andi Asis, peristiwa RMS, pemberontakan Ibnu Hajar, pemberontakan PPRI, pemberontakan Permesta, dan pemberontakan G30 SPKI ini terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Next. Kontribusi pemerintah mengenai kesehatan pada alinea keempat, yaitu adanya program BPJS dan juga meningkatkan kesejahteraan umum. Nah, ini yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yaitu dengan menjaga perdamaian antar suku, antar umat agama, dan saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum. Hal ini yang dapat dilakukan adalah terus selalu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional, seperti adanya MEA. Maka dari itu Indonesia harus siap untuk bersaing. Yang ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengajar pendidikan hingga jenjang yang setinggi-tingginya, menjadi masyarakat yang pandai dan cerdas, pasti mampu memajukan dan menyejahterakan taraf hidup semua bangsa. Yang keempat yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan menjaga ketertiban dunia yaitu dengan ikut serta dalam mendukung program-program yang telah direncanakan oleh atau dicanangkan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Next. Nah, ini ada
Massa benda 20 kilo, terus gayanya 50 Newton. Nah, ini yang ditanyakan percepatannya. Nah, percepatan ini, massa ini simbolnya M, gaya simbolnya F. Untuk mencari percepatan, A itu sama dengan F per M. Berarti F-nya berapa? 50 per 20. Coret-coret berarti 2,5. Oke, next. Langkah membuat roti bolu. Ini ada 9 ya. Yang pertama, ayak tepung terigu dengan baking powder, sisihkan. Terus yang kedua, masukkan gula pasir, telur, dan emulsifier ke dalam wadah atau mangkok. Kocok dengan mixer yang berkecepatan tinggi selama 10 menit hingga mengembang. Turunkan kecepatan mixer. Ketiga, lalu tambahkan tepung terigu dan baking powder yang telah diayak ke dalam wadah bergantian dengan minuman soda sedikit demi sedikit sembari terus dikocok. 4. Ambil 100 gram adonan dan masukkan pada wadah lain lalu tambahkan pasta coklat. Ke 5. Tambahkan pasta vanila pada adonan satunya. Ke 6. Siapkan cetakan kue bolu kukus. Lapisi dengan kertas kue bolu kukus. Ke-7, tuang adonan putih pada cetakan lalu tambahkan sedikit adonan coklat. Ke-8, kukus kue selama 30 menit atau hingga mengembang. Ke-9, diamkan pada suhu ruangan selama 5 menit lalu lepas kue dari cetakan. Nah, ini apabila ada pertanyaan seperti ini, apa yang dilakukan guru jika semua siswa mendapatkan nilai di atas KKM? Nah, padahal perlu diketahui bahwa program pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menuntaskan materi berdasarkan KKM. Program pengayaan merupakan jam belajar tambahan yang diberikan dengan alasan untuk menunggu siswa yang sedang mengikuti program remedial. Sehingga ketika diberi materi dilanjutkan, maka siswa yang mengikuti program remedial dapat berjalan bersama dengan siswa yang telah mencapai nilai KKM. Pengayaan tidak diberikan jika tidak ada siswa yang mengikuti program remedial. Artinya, semua siswa dalam satu kelas telah menuntaskan materi berdasarkan KKM. Jadi kalau tidak ada remedi baru boleh diberikan pengayaan. Sedangkan program remedial diberikan kepada siswa yang nilainya belum mencapai KKM, baik itu KKM SK, KD maupun KKN mata pelajaran, walaupun proses pembelajaran secara keseluruhan telah mencapai KKM 75%. Selesai.